Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu sukacita yang luar biasa kalau hari ini kita boleh ada dalam bait Allah untuk menikmati curahan urapan kuasa Roh Kudus, karena Dia, Yesus yang kita sembah, telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita mulaikan ibadah hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang bertakhta di atas segala kemuliaan, hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Aku datang ya Tuhan, berpenuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menaik hanya untukmu, yang ku kasih, Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam kebenaran, sampai bumi ramuku habis nafasku. Bukan setia bagiku Tuhan, oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, berpenuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menaik hanya untukmu, yang ku kasih, Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam kebenaran, sampai bumi ramuku habis nafasku. Mari pada hari ini kita menikmati ibadah kenaikan Tuhan. Aku datang ya Tuhan, berpenuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menaik hanya untukmu, yang ku kasih, Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam kebenaran, sampai bumi ramuku habis nafasku. Bukan setia bagiku Tuhan, oh Yesus Tuhanku. Kesukaan kami bernyanyi dan menari bagi Engkau Tuhan. Biarlah segala bangsa mendengar berita Injil keselamatan. Hanya nama Yesus Juru Selamat dunia. Bersama katakan, ku kan menaik hanya untukmu, yang ku kasih, Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah
sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam segala keadaan, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah, majulah jalan ke surga, betapa hari majulah, Yesus hanya berserta, makin manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah, Yesus hanya berserta, makin manis rasanya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah, majulah jalan ke surga, tambah hari majulah, Yesus hanya berserta, makin manis majulah, majulah jalan ke surga, tambah hari majulah, Yesus hanya berserta, makin manis rasanya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku, inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia
Yesus tinggal tetap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita saat ini berada, baik saudara yang beribadah secara online di rumah masing-masing, kita mau minta dan kita mau tarik kuasa Allah turun dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di rumah tangga kita, suasana surga turun dan tercurah. Suasana surga melawati setiap hidup rumah tangga kita. Dan hari ini persiapkan roh jiwa tubuhmu untuk mendengar firman Allah. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembus di hati kami. Berhembus di pikiran kami. Kami nikmati kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa kenaikan-Mu itu memberkati kami. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Bersamanya kakak urapilah. 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 Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah. Urapilah. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Terus katakan, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah. Urapilah. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan.
Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini. Yang ada di rumah masing-masing, mari engkau mengangkat tanganmu, mengalirkan rohmu, membawa kuasamu sambil engkau berserah kepada Tuhan di tempat ini. Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berembuslah, mengalirlah sekarang. Katakan urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Setiap umat-Mu di GPDI Tuban dan GPDI Rehoboth Karangwaru, bahkan setiap kami yang mendengar ibadah pada saat ini, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, urapan Allah tercurah di dalam nama Yesus. Urapan Allah berhembus di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan, gereja kami bangkit, rumah tangga kami dipulihkan, hidup kami dikuat-kuatkan, kami disehatkan. Kuasa firman-Mu itu yang menyegarkan roh jiwa tubuh kami. Kami tidak membanggakan kereta dan kuda, kami tidak membanggakan apa yang kami miliki dalam dunia ini. Justru di tengah-tengah kondisi yang menakutkan, menyadari Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak ada yang dapat kami andalkan. Sepenuhnya kami bergantung penuh kepada Engkau. Biar iman kami tetap tertuju dan mengarah kepada Engkau. Bahwa kuasa kematian-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, dan kuasa kenaikan-Mu ke surga memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan kota kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tiba saatnya kami mendengar firman Allah. Pengurapan Allah turun dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi, Tuhan menguatkan. Sehat-sehatkan hamba-Mu. Kuat-kuatkan hamba-Mu. Kami terus mau berdiri melayani Engkau. Dan biarlah roh kami menyala-nyala melayani Engkau. Kami sambut firman Allah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin.
Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita memperingati hari ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Puji Tuhan. Kita mau dengar firman Allah dengan judul diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kita akan baca ayat nats Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa indah hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup kita diperlengkapi oleh Allah dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Alasan mengapa kita perlu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, karena kita menjadi saksi-saksi Yesus. Mengapa perlu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi? Karena Yesus naik ke sorga dan terpisah dengan murid-muridnya secara fisik. Kita akan lihat dalam Lukas pasal 24 kembali ayat 44 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita adalah saksi-saksi. Kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Yesus
yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, Yesus yang bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan kepada kita, Yesus yang naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Betapa indah karena Alkitab katakan kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Karena kita bersaksi tentang Yesus Kristus, karena kita menyuarakan Yesus Kristus, karena itulah Allah memperlengkapi hidup kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita bukan hanya bersaksi tentang Yesus Kristus, tetapi kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kita akan buka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita adalah saksi-saksinya Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan karena Yesus pergi kepada Bapa, naik ke sorga, Alkitab katakan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kita melayani Tuhan, kita bekerja di bendang Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Firman Allah katakan dari ayat ini, hidup kita diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Alasan mengapa kita perlu diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi, karena kita adalah saksinya Yesus, karena kita adalah melayani Yesus, karena kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga lakukan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita perlu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat tinggi? Karena Yesus naik ke sorga, terpisah dengan murid-muridnya secara fisik. Kita akan kembali baca dalam Lukas pasal 24 ayat 49 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Firman Allah katakan dari ayat ini, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka yatim piatu. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Yesus pergi terangkat ke sorga, pergi kepada Bapanya. Tetapi Alkitab katakan kuasa dari tempat tinggi diberikan kepada umatnya, murid-muridnya, diberikan kepada kita semuanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat 4b, demikian firman Tuhan sampai ayat 7. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih
berguna bagiku, bagimu. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Karena Yesus pergi naik ke sorga, Yesus pergi kepada Bapanya. Alkitab katakan dari ayat ini, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Betapa luar biasa dari ayat ini, kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi diberikan kepada kita semua. Karena Yesus naik ke sorga, dia naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan penolong yang hebat, dia memberikan penolong yang hebat. Penolong yang hebat adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya tujuan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi? Supaya umatnya dapat berjalan dalam kemenangan. Supaya umatnya dapat bersekutu dengan Allah. Supaya umatnya berjalan dalam kemenangan. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita hidup di dalam dunia ini, kita masih banyak menghadapi berbagai-bagai macam bentuk peperangan-peperangan rohani. Kita menghadapi berbagai-bagai macam roh-roh dunia yang menyerang kita, masalah-masalah hidup ini. Tetapi Alkitab katakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti kita bisa lihat melalui firman Allah, tujuan Allah melengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu roh Allah, kuasa Allah, Roh Kudus itu ada di hidup kita. Supaya perjalanan hidup kita, perjalanan yang menang, kita dapat berjalan dalam kemenangan. Yang kedua, supaya kita dapat bersekutu dengan Allah. Ketika roh Allah itu ada di hidup kita, itu akan memberikan kita alami persekutuan yang harmonis dengan Allah. Persekutuan yang manunggal. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Roma 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-16, roh itu yang bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa saudara, roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang diperlengkapi oleh Allah untuk hidup kita semua. Firman Allah katakan dari ayat ini, yang berseru, yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan roh Allah kita mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Roh Allah itu membantu kita di saat-saat kita tidak mampu, di saat-saat kita tidak bisa, roh Allah itu yang membantu kita. Roh Allah itu yang menguatkan kita. Roh Allah itu yang membuat kita alami, memampukan kita mengalami persekutuan yang intim, persekutuan yang manunggal dengan Allah. Kita akan baca kembali dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh.
Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Hubungan kita dengan Allah adalah diikat dengan doa-doa. Tetapi ayat-ayat Alkitab katakan, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan tadi, berdoalah di dalam Roh Kudus. Luar biasa, berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan kepada kita bersama ayat ini. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20, berdoalah dalam Roh Kudus. Berarti kita bisa mengerti tujuan kita, tujuan Allah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi. Supaya perjalanan hidup kita perjalanan yang menang. Supaya kita di dunia ini dapat bersekutu dengan Allah. Dapat membangun persekutuan yang intim, persekutuan manunggal dengan Allah. Sehingga terjadi harmonisasi yang sejalan antara kita dengan Allah. Karena hidup kita dilengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terimalah kuasa dari tempat tinggi itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau melengkapi hidup kami, memperlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami adalah saksi-saksi-Mu, kami adalah pelayan-pelayan-Mu, kami yang bekerja melayani Engkau. Kami bersyukur karena kuasa itu memperlengkapi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa yang maha tinggi, kuasa Allah, kami dapat berjalan di dalam kemenangan, kami dapat alami persekutuan yang indah dengan Engkau. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini. Berkati bangsa negaraku Indonesia Tuhan, Engkau memberkati. Akhir ibadah saat ini berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan sukacita, penghiburan semangat dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.